Halo, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan kembali belajar materi sejarah mengenai kedudukan Jepang dan BPUPKI. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi harus tetap semangat ya, karena saya sudah mempersiapkan materi dan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Di bab kali ini, kita akan mengulik mengapa Jepang bisa sampai di Indonesia dan apa saja yang Jepang berikan untuk bangsa kita. Oke, awal kependudukan Jepang di Indonesia. Jadi, pertama kali Jepang datang ke Indonesia itu akibat dari Perang Dunia Kedua yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Jepang sangat terdesak oleh sekutu, sehingga dia membutuhkan yang namanya sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Makanya dia datang ke negara-negara Asia. Oke, jadi ingat ya, awal kedudukan Jepang di Indonesia disebabkan oleh kebutuhan Perang Dunia Kedua, di mana Jepang pertama kali menduduki Indonesia tepatnya di Kalimantan Timur 11 Januari 1942. Saat itu Hindia Belanda masih menduduki Indonesia. Nah, terjadilah peperangan antara Jepang dan Belanda, mengakibatkan Belanda harus pergi meninggalkan Indonesia. Jadi, kebijakan-kebijakan pemerintahan Hindia Belanda maupun Jepang ketika menduduki Indonesia itu pemerasan sumber daya alam maupun pemerasan sumber daya manusia, di mana apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat itu diambil oleh Belanda maupun Jepang. Bahkan awalnya Jepang ini baik terhadap bangsa Indonesia, bahkan mereka mempropagandakan 3A, dan itu menarik simpati bangsa Indonesia. Selama kependudukan Jepang di Indonesia, Jepang semakin semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Bahkan ketika Jepang datang pertama kali ke Indonesia dan ingin membantu Indonesia untuk merdeka, namun sampai 1944 Indonesia belum diberikan kemerdekaan. Dan disinilah terjadi perlawanan terhadap Jepang. Karena semakin terdesaknya Jepang oleh bangsa Indonesia yang terus menagih janji kemerdekaan, akhirnya Jepang membentuk Dokuritsu Jumbisu Sakai untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Hasil sidang BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 29 sampai 1 Juni ini melahirkan dasar negara yang digagas oleh 3 tokoh. Semasa rentang waktu antara sidang 1 ke sidang 2 sangat jauh sekali, akhirnya Panitia 9 membentuk sidang tidak resmi yang dilaksanakan 22 Juni 1945. Ingat, sidang ini tidak diketahui oleh Jepang, namun menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, sidang BPUPK yang 3 atau yang kedua secara resmi dilaksanakan tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, di mana ini diketuai oleh IR Soekarno dan menghasilkan Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang dan Batang